Mari bertepuk tangan, bersorak-sorai, muliakan namanya. Karena Yesus, Dia berperang ganti kita. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. One, two. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang Memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan sekali lagi Dia perlindungan. Dia perlindungan dan pengharapan. Tepuk tangan bersama-sama, sorak-sorai. Yes, yes, tepuk tangan sorak-sorai. Tuhan Yesus berperang bagi kita. Kita menjadi lebih dari pemenang. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tepuk tangan semua, sorak-sorai. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa,
perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Yes, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala. Sekali lagi, Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Yes, Yesus nama di atas segala raja. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Yes, haleluya. Sorak-sorak. Kemanakah aku dapat pergi, Tuhan? Menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat, Kau dekat. Terima kasih Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku.
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi katakan dengan iman, sungguh indah. Haleluya, sungguh indah bersama Yesus selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus dalam hadiratnya, terus dalam kemuliaannya. Hatiku percaya, Mari sembah, besar pengasihanmu, berikan syukur Bapa surgawi baik. Mari dimanapun kau berada, naikkan pujianmu. Jangan minta apa-apa, jangan berharap apa-apa, hanya naikkan pujian, naikkan penyembahan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Hai jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku bersyukurlah, sembahlah Bapa. Puralah Bapa basandara Bapa, iralah masandiara lama sando. Terus naikkan bahasa barumu, terus kuralah Bapa basyara laba, iralah masandiara lama sando. Iralama sandarama. Yang belum bisa berbahasa baru, panggil Yesus. Yesus, berseru kepada Yesus, bersyukur menyembah Yesus. Yesus. Walaupun kita tak melihat jalan Tuhan, walaupun mungkin kita tidak mengerti rencana Tuhan, namun tetap pegang yang namanya janji firman Tuhan. Karena pengharapan atas janji firman Tuhan tidak mengecewakan. saat ku tak melihat Jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Angkat tangan kita ke surga dan berseru, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku
saja menyanyikan pujian ini. Saat mungkin kita tidak melihat jalan Tuhan, saat tidak mengerti rencana Tuhan, ingat, terkadang rencana-rencana Tuhan itu tidak langsung gamblang diberikan seperti master plan, tapi dia menuntun langkah demi langkah, tahap demi tahap. Nuh hanya disuruh membangun bahtera. Setia selesai baru hujan turun, dan seterusnya. Musa hanya disuruh menghadap Firaun, tetapi waktu mereka taat dan percaya, janji Tuhan sempurna. Mari angkat tanganmu dan katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari sembah, buka hatimu, izinkan firman Tuhan melawat hidupmu, sebab janji firman-Nya gak pernah gagal. Hatiku percaya, selalu percaya, selalu percaya. Tepuk tangan, hatiku selalu percaya di dalam Bapa surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Hatiku percaya, selalu percaya. Amin. Shalom saudara, saya yakin saudara sudah tidak asing lagi mendengar kata unity atau kesatuan hati. Jika saudara tergabung dalam komunitas sel di gereja kita, kesatuan hati menjadi salah satu nilai penting yang selalu digaungkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta, dalam hal ini pencurahan Roh Kudus, menghadirkan kesatuan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, ada beberapa peristiwa penting yang ia lakukan. Salah satunya, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya yang dicatat dalam Yohanes 17 ayat 1-26. Perhatikanlah bagian dari doa tersebut. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tetap menjadi satu, bahkan sesudah ia naik ke surga. Disunity atau perpecahan menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan, latar belakang, suku, pekerjaan, bahkan berbeda secara teologis. Dalam Alkitab dicatat, para murid pernah beberapa kali memiliki pandangan yang berbeda yang cukup tajam. Padahal Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka secara fisik. Maka doa-doa Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Seperti dilihat dalam Yohanes 13-16. Tuhan Yesus ingin murid-murid tetap menjadi satu, sama seperti Allah Tritunggal itu satu. Ia beberapa kali juga memerintahkan mereka untuk saling mengasihi dan melayani. Lalu tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan atas murid-muridnya. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat unity di antara mereka dapat terjadi dengan mulus. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan Roh Kudus. Sesudah menerima kuasa tersebut, barulah mereka dapat melakukan yang ia perintahkan, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Selain memperlengkapi para murid dan gereja Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Pentakosta juga memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan. Dalam kitab Kisah Para Rasul tercatat beberapa peristiwa di mana ada pencurahan Roh Kudus, potensi perpecahan tidak terjadi.
Sebaliknya, kesatuanlah yang terjadi. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari raya Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, seperti tertulis di Kisah 2 ayat 1-4. Banyak orang yang melihat peristiwa ini memiliki pandangan yang berbeda atas apa yang terjadi. Tetapi setelah Petrus menjelaskan bahwa kejadian ini adalah nubuatan Yoel yang sedang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya, lalu ribuan orang dari berbagai tempat dan berbagai bahasa bertobat, dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, atas tuntunan Roh Kudus, gereja dapat menunjuk 7 orang yang akan bertanggung jawab atas pelayanan jemaat. Mereka bahkan banyak yang melayani di luar tanggung jawab awal, termasuk pada orang dan tempat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Seperti Filipus yang melayani di Samaria, yang pada saat itu dianggap berbeda etnisitas karena bukan keturunan Israel murni, dan kepada Sida-Sida atau Kasem di Ethiopia. Yang ketiga, saat dilayani oleh Petrus, seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius dan seisi keluarganya menerima baptisan Roh Kudus, seperti tertulis di Kisah 10 ayat 1-48. Bagi Petrus, fakta bahwa Allah memberikan rahmat-Nya kepada kaum Gentiles atau non-Yahudi adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Maka kita tahu, anugerah Allah tercurah untuk semua orang, dan tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentile Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perbedaan pendapat antara jemaat dan pimpinan gereja pada saat itu mengenai sunat, hal ini mendorong diadakannya sidang di Yerusalem. Namun karena adanya tuntunan Roh Kudus atas para peserta sidang, akhirnya masalah sulit tersebut dapat terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal terjadi dan bertambah kuat. Pentakosta membawa kesatuan, di mana Roh Kudus dicurahkan, disitulah terjadi pertobatan, pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam menyikapi berbagai hal. Tugas kita sekarang ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus dan para rasul lakukan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Amin. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dikandung, dilahirkan karena miracle-nya. Sepanjang hidupnya melakukan banyak miracle. Lumpuh dibuat berjalan, buta melihat, bahkan mati dibangkitkan. Dan dia sendiri juga masuk dalam pusat miracle dengan mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit. Dan dia naik ke surga. Puncaknya nanti dia akan datang kembali menjemput kita di awan-awan, di angkasa.
Sementara menunggu hari itu, kita akan belajar firman dalam Miracle Service ini, supaya Anda dan saya bersama Yesus menerima dan jadi alat miracle, mujizatnya. Pada kesempatan ini kita akan belajar iman yang besar dari perwira Kapernaum. Jadi bagaimana Anda dan saya memiliki iman yang besar dari iman perwira Kapernaum. Nartnya saya ambil dari Matius 8. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Kapernaum. Tentu dia perwira dari Roma. Bukan bangsa Yahudi, tapi dia termasuk perwira yang takut akan Tuhan. Dan dia punya kasih yang tulus untuk hambanya. Dia mau datang kepada Yesus dan berkata, hambaku sakit di rumah. Dan Yesus dengan care dan kasihnya, oke, aku ke rumahmu. Tapi kata perwira itu, jangan guru, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Katakan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Karena aku juga seorang perwira. Kalau aku memerintahkan perintah kepada orang di bawahku, pergi, pergi, kembali, kembali. Jadi cukup engkau katakan sepatah kata saja. Dan Yesus kagum akan iman perwira ini. Sehingga Yesus berkata, pulanglah engkau. Aku tidak pernah mendapati iman sebesar ini. Dan pada saat itu juga, pulanglah perwira itu dan hambanya disembuhkan. Dari inspirasi Matius 8 ini saya mendapatkan pujian. Sederhana tapi boleh menjadi rema buat kita bersama-sama. Sehingga kita boleh memiliki iman yang besar seperti iman perwira Kapernaum. Yesus, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja, sepatah saja, ku pasti sembuh. Yesus, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, ku pasti sembuh. Yes. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, semua penyakit disembuhkan. Ku diampuni, ku disembuhkan di dalam Yesus Tuhan. Yang lumpuh berjalan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, semua penyakit disembuhkan. Ku diampuni, ku disembuhkan di dalam Yesus Tuhan. Ku mau jadi muridmu, ku mau jadi mempelaimu di dalam Yesus Tuhan. Ku mau jadi muridmu, ku mau jadi mempelaimu di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus
Tuhan. Bersama-sama di dalam Yesus. Di dalam Yesus Tuhan. Sobat Miracle, melalui pujian ini kita akan menerima langkah-langkah bagaimana Anda dan saya untuk memiliki iman yang besar seperti imam, perwira, Kapernaum. Yang pertama dikatakan dalam lagu ini, Yesus, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Ini sebuah kerendahan hati yang sangat-sangat dalam. Yesus, aku nggak layak. Yesus, kuasamu sangat dahsyat. Aku nggak layak. Aku cuma perwira Roma di Kapernaum. Aku mungkin bukan jenderal, tapi aku hanya perwira. Dan yang dahsyat, perwira ini memohon belas kasihan Yesus bukan untuk dirinya atau keluarganya, tapi untuk hambanya yang sakit. Dan yang dahsyat, Yesus sebenarnya care dan peduli, mau ke rumahnya. Tapi perwira ini berkata, Yesus, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Dan bait kedua, katakan saja sepatah kata, katakan sepatah kata saja, ku pasti sembuh. Perwira ini bukan hanya merendahkan diri, tapi perwira ini punya iman untuk dia mendeklarasikan bahwa perkataan Yesus besar kuasanya. Perkataan Yesus adalah firman. Firman yang keluar dari perkataan Yesus tidak pernah gagal. Sehingga Yesus pun dibuat terkaget-kaget. Aku belum pernah mendapati orang Israel yang seperti ini. Ini perwira Roma di Kapernaum. Bukan umat pilihan Allah. Bukan umat yang percaya pada awalnya. Tapi dia bukan hanya merendahkan diri, tapi dia punya iman yang besar. Katakan sepatah kata. Ingat Roma 10 ayat 17, iman datang dari pendengaran akan firman. Dunia ini dijadikan oleh firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Waktu kita berkata, Yesus, aku tidak layak merendahkan diri, menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, ini deklarasi iman. Katakan sepatah kata, ku pasti sembuh. Sewaktu Yesus ketemu orang-orang kusta, orang kusta berkata, maukah engkau mentahirkan aku? Yesus berkata, aku mau, sembuh orang itu. Kesembuhan bukan hanya atas roh dan jiwa, juga atas tubuh kita. Yang lumpuh berjalan. Bukan hanya lumpuh fisik, lumpuh jiwa, lumpuh roh. Jika engkau tidak bisa lagi beribadah dan melayani, itu rohmu lumpuh. Jika kau luka hati, pahit hati, tidak bisa move on, itu lumpuh jiwamu. Yang sudah-sudah, mulai babak baru. Yang lumpuh dalam segala perkara. Yang lumpuh berjalan. Wow. Yang buta melihat, bukan hanya lumpuh berjalan, buta melihat. Semua penyakit. Belum pernah penyakit ini dan itu Yesus tidak bisa sembuhkan. Yesus bisa sembuhkan semua penyakit. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Semua penyakit disembuhkan. Wow. Dan dahsyatnya closing lagu ini, ku diampuni, ku dipulihkan di dalam Yesus Tuhan.
Kita akan nyanyikan perlahan-lahan dan kita akan mendapatkan rema dari pujian ini sehingga Anda bisa ulang-ulang nyanyikan dan mujizat juga terjadi atas saudara. Katakan, Yesus, Yesus, aku tidak layak menerima Engkau di rumahku. Yes. Yesus, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, ku pasti sembuh. Mari bersama-sama panggil Yesus. Panggil Yesus dengan imanmu. Ya, Yesus, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, yes, ku pasti sembuh. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, semua penyakit, mau kanker, mau COVID, disembuhkan, diampuni, ku diampuni, ku disembuhkan di dalam Yesus Tuhan. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, semua penyakit disembuhkan, ku diampuni, ku disembuhkan di dalam Yesus Tuhan. Ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi mempelai-Mu di dalam Yesus Tuhan. Ku diampuni, ku dipulihkan di dalam Yesus Tuhan. Ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi mempelai-Mu di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Jadi Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah ke rumahmu. Seketika itu juga sembuhlah hambanya. Waktu dia menuju perjalanan ke rumah, ketemu prajuritnya yang dari rumahnya ke dia. Pada waktu Yesus ngomong pulanglah, pada saat itu juga hambanya sembuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesembuhan dalam Yesus itu seutuhnya. Lumpuh berjalan, buta melihat, semua penyakit. Mau penyakit COVID, mau penyakit kanker, mau lumpuh, bisu tuli, bahkan semua penyakit disembuhkan. Yesus adalah Sang Yehova Rafa. Bahkan dia sanggup menyembuhkan pekerjaan saudara, bisnis saudara yang mungkin lumpuh, usaha saudara yang mungkin lumpuh, keluarga saudara yang mungkin lumpuh. Mungkin secara fisik nggak lumpuh, tapi secara jiwani, secara roh lumpuh. Ku diampuni, ku disembuhkan, ku dipulihkan. Jadi mujizat terbesar bukan disembuhkan, dipulihkan, diampuni dulu.
Yesus masuk rumah ibadat, maka Yesus berkata, dosamu diampuni. Waktu ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus berjejar-jejar, sehingga atap atas diturunkan orang yang sakit lumpuh, Yesus berkata, bukan lumpuh berjalan, dosamu diampuni. Pengampunan itu lebih penting, lebih awal. Pastikan setiap Anda datang sama Tuhan, merendahkan diri, minta ampun. Ampuni Tuhan, ampuni. Setelah diampuni, maka Yesus berkata, seperti kamu ragu orang Farisi. Anak manusia bukan hanya bisa mengampuni, tapi juga bisa menyembuhkan. Sembuhlah orang lumpuh itu, dan mereka baru heboh. Jadi, ku diampuni, ku dipulihkan di dalam Yesus Tuhan. Kita bukan hanya berhenti sembuh, lalu sakit lagi, mohon maaf, lalu mati, lalu nggak punya keselamatan kekal. Buat apa? Kita disembuhkan, dipulihkan, dijadikan muridnya, diangkat jadi mempelainya. Waktu Yesus datang, kita diangkat ke surga ke awan-awan. Sebagai penutup, dikatakan dalam pujian ini, ku diampuni, ku disembuhkan di dalam Yesus Tuhan. Ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi mempelaimu di dalam Yesus Tuhan. Ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi mempelaimu di dalam Yesus Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ku diampuni, ku dipulihkan di dalam Yesus Tuhan. Setelah pengampuni, ada pemulihan, ada kesembuhan dalam Yesus Tuhan, tapi tidak berhenti di sana. Closingnya, ku mau jadi murid-Mu. Yang mengantar waktu Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun hanya kualitasnya murid. Dan malaikat itu berkata di Kisah Rasul pasal 1, Yesus akan datang dengan cara yang sama. Kalau yang mengantar murid, yang menjemput juga murid. Pastikan Bapak, Ibu, saudara saya, ku mau jadi murid-Mu. Jadi murid bukan pilihan, tapi perintah. Firman Allah telah berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi katakan dengan iman, deklarasi imanmu, ku mau jadi murid-Mu. Murid itu akan menjadi sama dengan gurunya. Murid itu belajar, dan belajar. Mau diperbarui, mau diubahkan. Dan puncaknya yang dahsyat. Ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi mempelaimu. Ini yang nggak gampang, mempelai Tuhan. Ingat, spiritual journey kita, perjalanan rohani kita, bukan lalu menjadi Kristen anak domba, anak Allah mentok, enggak. Kita harus bertumbuh, jadi murid, jadi mempelai. Sehingga waktu sangkakala berbunyi, sang mempelai Kristus datang menjemput kita mempelainya. Dari kesembuhan, pengampunan dosa, pemulihan, pemuritan, kita diangkat jadi mempelainya. Biarlah pujian ini menjadi inspirasi buat saya dan saudara untuk kita tiap hari hanya berkata, ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi mempelaimu di dalam Yesus Tuhan. Setelah disembuhkan, dipulihkan, kita bertumbuh jadi murid dan mempelai Kristus. Yes. Ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi mempelaimu di dalam Yesus Tuhan. Ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi mempelaimu di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan.
di dalam Yesus Tuhan. Satu keputusan penting yang harus kita ambil adalah miliki iman yang besar seperti iman perwira Kapernaum. Katakan sepatah kata saja. Hari-hari ini firman-Nya nggak pernah gagal. Iman datang dari pendengaran akan firman. Firman Allah itu tidak pernah gagal. Jadilah oleh firman. Jadi hari-hari ini Anda tidak peduli mengalami pandemi, krisis ekonomi, jatuh bertubi-tubi. Itu bukan akhir segalanya. Siap-siap datang pada Bapa. Jujur ini aku Bapa. Bahwa dirimu dalam kehendak Bapa. Anak yang hilang itu meninggalkan teman-temannya. Tepatnya teman-temannya meninggalkan dia waktu dia miskin. Lalu dia kerja di kandang babi mau makan makanan babi. Ini betul-betul tingkat yang terendah. Tapi waktu dia sadar. Rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku ada banyak makanan. Tentu anak seperti ini, anak terhilang. Di Yahudi hukumannya berat, hukuman mati. Tapi dia pasrah. Mati ya boleh. Tapi dia adalah Bapakku dan diampuni. Bapaknya lari dari jauh, mengejar dia, memeluk dia. Memberi anak yang hilang ini sepatu yang baru. Kehidupan yang baru. Jubah yang baru. Hidup ini diperbarui. Dan cincin yang baru, kemuliaan yang baru. Hari ini, keputusan di tangan Anda. Anda dan saya jadi Kristen yang biasa, kekristenannya, Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga tidak berubah. Dulu penonton di dalam pelayanan, sampai hari ini juga penonton. Ayo bergerak. Mulai menjangkau jiwa, menitis komsel, memenangkan jiwa dan menyelesaikan amanat agung. Lewat pujian ini kita akan komitmen. Ku mau jadi muridmu. Ku mau jadi mempelaimu. Di dalam Yesus Tuhan. Yes. Ku mau jadi muridmu. Ku mau jadi mempelaimu. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Pastikan Anda dan saya hari-hari ini bukan hanya disembuhkan, diampuni, dipulihkan, tapi Anda mendewasakan dirimu, diperbaharui untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ku mau jadi muridmu, ku mau jadi mempelaimu di dalam Yesus Tuhan. Tentu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Ini kesempatan terbaik. Saya tidak bertanya imanmu apa, ibadahmu di mana, tapi pastikan dirimu sekarang sadar bahwa engkau jauh dari Sang Pencipta. Engkau jauh dari Sang Juru Selamat. Belum terlambat untuk kembali dan kembali. Tuhan akan menyelamatkan engkau dan seisi rumahmu. Kisah Rasul 16:31 berkata, percayalah kepada Yesus maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa, sempurnakan firman Allah. Yesus, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Katakan saja sepatah kata. Ku pasti sembuh. Yesus, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, ku pasti sembuh. Ku pasti sembuh. Yes. Ku
pasti. Katakan sembuh. Sembuh. Mari kita berdoa. Apapun iman dan kepercayaan kami itu nggak penting. Tapi keputusan kami hari ini sangat penting. Kami mau bertobat dari segala dosa kami, pelanggaran kami, ketidaktaatan kami, dan kami mau buka hati untuk Yesus masuk menjadi juru selamat dan Tuhan kami. Bagi kami belum dibaptis, seperti Yesus dibaptis, kamu dibaptis dan menjadi murid-Mu, mengiring Engkau seumur hidupmu, dan namaku terdaftar di buku kehidupan di surga. Aku dan seisi rumahku. Bila saat ini yang sakit percaya, Engkau telah disembuhkan oleh kata-kata firman, yang lemah sudah dikuatkan, yang mau bercerai batal bercerai, yang layangannya mau putus tidak jadi putus, bahkan sudah putus bisa dikejar. Anda membuat film baru namanya Mengejar Layangan Putus. Bisa bersama Kristus. Mari kita tahu Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Mari kita berdoa, sempurnakan firman-Mu, supaya kami boleh masuk dalam rencana-Mu yang luar biasa. Setiap kami diperbaharui, diangkat, dipulihkan, dan jadi berkat. Biarlah kami dan seisi rumah kami diselamatkan, karena kami bertobat dan menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami. Terima kasih, berkat Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus sempurna atas kami semua dalam nama Yesus. Amin. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan
akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepahnya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku.
berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai.